Kalau untuk seorang sosial media, dibilang harus punya skill editing atau desain itu sebenarnya dibilang harus. Ya kalau punya bagus, cuma kalau Nilai dibilang plus. nilai plus, kalau dibilang nggak punya, kayaknya emang harus ada ya skill itu. Apakah file atau tidaknya konten, engagement tinggi atau rendahnya konten itu benar-benar bergantung pada algoritma atau emang the power of content sendiri itu ada sih Kak? Kayak algoritma itu selalu berubah dan berubahnya kayak cepet banget gitu kan. Jadi dibilang ada yang pasti juga kita sebenarnya nggak bisa prediksi itu sih. Terus ada gak sih cara kakak sendiri sebagai yang handle sosial media itu untuk ngakalin algoritma itu supaya kontennya rame? Halo generasi pintar digital, welcome back to Purwadika Podcast. Kali ini bersama aku Michelle Christine yang bakal nemenin kalian lagi nih buat ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita hari ini yang pastinya nggak kalah seru dan juga ahli di bidangnya. Nah, kalau biasa kita podcast itu kan pastinya mengundang praktisi dari dunia digital, tapi industrinya itu beda-beda guys. Nah, kali ini di episode podcast kali ini praktisinya itu berasal dari industri education technology. Wow, menarik banget ya. Nah, kira-kira dari company mana sih praktisi kita? Ini dia narasumber kita hari ini, Kak Sekar. Halo semuanya, aku Sekar Retno Ayu. Aku seorang senior sosial media dari Ruang Guru. Wow, oke, thank you banget perkenalannya Kak Sekar. Mungkin buat teman-teman nih yang belum tahu, tapi ya kali belum tahu gitu kan. Ruang Guru itu adalah sebuah education technology company begitu ya. Dan sekarang ini juga Ruang Guru itu sudah berkembang bukan cuma untuk anak sekolah SMA aja, tapi juga udah banyak ya Kak ya. Ada juga yang buat pekerja, terus ada juga yang buat anak-anak begitu ya. Nah, Kak Sekar ini bekerja menjadi senior social media spesialis di Ruang Guru. Oke, kita langsung mulai aja ke pertanyaan yang pertama gitu ya Kak. Nah, boleh gak sih Kak Sekar ceritain background Kak Sekar tuh apa sih sampai bisa menjadi senior social media di Ruang Guru? Oke, background aku tuh lulus dari Vkom, Fakultas Ilmu Komunikasi dari Universitas Profesor Dr. Mustopo, Jakarta. Terus lulus aku langsung kerja di bineka.com, e-commerce, salah satu e-commerce Indonesia. Itu aku udah langsung jadi digital marketing. Oke. Nah itu kayak awal mula aku terjun di dunia digital. Nah terus abis dari bineka.com itu aku resign, aku pindah ke radio di MRA BMD. Itu aku awalnya jadi content editor untuk Trax FM dan Hard Rock FM. Nah cuman di setahun belakangan aku jadi creative assistant untuk Cosmopolitan FM. Nah itu sebenarnya basically kayak social media biasa. Cuman kenapa namanya creative assistant itu karena kita nggak cuman ngerjain job desk sebagai social media, tapi kita juga bikin adlibs untuk penyiar. Nah abis dari MRA aku resign, aku pindah ke salah satu startup, ke IDN Media. Itu aku sebagai social media associate untuk popmama.com. Itu salah satu media parenting di Indonesia. Setelah dari IDN Media, aku ke The Asian Parent Indonesia sebagai social media spesialis untuk The Asian Parent. Setelah di Asian Parent baru aku resign, terus aku jadi senior social media di Ruang Guru sekarang. Oh, berarti udah bertahun-tahun ya Kak ya pengalamannya. Berarti kalau dihitung kira-kira udah berapa tahun sih Kakak berkecimpung di dunia digital marketing ini? Kalau digital marketing dihitung-hitung kurang lebih sih 5 tahunan ya. Wow. 5 tahunan. Kalau 5 di tahun guys. Sosial media mungkin ya 3-4 tahun. Oke, I see. Jadi gitu ya guys ya. 5 tahun sama 3-4 tahunan itu baru bisa menyandang gelar senior itu gitu. Buat teman-teman yang mau jadi di bidang digital marketing juga nih, terutama di sosial media begitu ya, itu boleh dicatat ya buat yang mengincar titel senior itu. Aku mau tanya nih, emangnya sebagai social media spesialis itu benar ya kita tuh harus bisa graphic design juga bisa, video editing juga harus bisa, atau sebenarnya tuh ada tim sendirinya lagi sih? Kalau ditanya ada tim sendiri itu sebenarnya ada tim sendiri, tim videographer, tim desain grafis. Nah, cuman kalau untuk seorang social media
dibilang harus punya skill editing atau desain itu sebenarnya dibilang harus, ya kalau punya bagus, cuma kalau Nilai dibilang plus. nilai plus, kalau dibilang nggak punya, kayaknya emang harus ada ya skill itu. Karena emang kadang-kadang tuh walaupun kita punya tim desainer sendiri gitu, videographer sendiri, namanya sosial media kita harus posting konten langsung gitu. Kalau misalnya kalau ada breaking news gitu, kan harus cepet nih. Kita nggak tahu loh divisi lain atau tim lain kayak gimana. Mungkin saat itu juga tim desainer atau tim videografernya juga lagi hektik banget. Nah itu biasanya tim sosmed ngakalinnya, ya udah gue bikin sendiri deh kontennya. Gimana caranya? Ya desain pakai mungkin Photoshop atau mungkin sekarang lebih mudah pakai Canva gitu ya. Kalau nggak bikin video di TikTok kayak gitu, editing ya biasa normal aja, sederhana yang aja. sederhana. Yang penting kayak kita bisa running the wave, naikin konten di saat itu juga. Makanya kenapa kita harus ada lah, bisa lah seenggaknya punya skill editing atau editing video atau enggak desain grafis. Oke, jadi emang harus ada guys sebenarnya. Cuma skill itu juga bukan editing yang ribet-ribet mungkin ya, bukan yang perlu yang profesional banget kayak mungkin pakai yang aplikasi harus di komputer banget gitu. Mungkin sih. Cukup yang basic kayak misalkan sekedar tadi misalkan untuk foto Canva gitu, atau untuk video mungkin yang simpel-simpel di HP begitu ya Kak ya. Benar-benar. Oke, nah selanjutnya aku penasaran deh. Jadi aku sempet juga tuh Kak ngecek Instagramnya yang kakak handle itu Ruang Guru for Kids sama Alta School. Nah aku penasaran itu berarti kakak handle-nya itu dari followers atau views-nya itu berapa sih? Kalau Alta School sebenarnya itu udah aku tinggal jalanin aja dari sebelumnya, kayak dia udah lumayan well known, terus aku yang lanjutin. Kalau untuk Ruang Guru for Kids sendiri itu emang dari awal aku yang buat, bukan aku yang buat, maksudnya aku yang maintain sosial media dari awal, dari nol banget followersnya, dari belum ada akunnya, itu aku sendiri yang maintain, aku yang bikin strateginya mau kayak gimana, nanti ini mau dibawa kemana, terus konten pilarnya kayak gimana, konten-kontennya seperti apa. Jadi sekarang udah berapa bulan followersnya ya belum banyak banget sih, cuma ya lumayan lah ya. Mulai dikenal banyak sama orang-orang, banyak yang DM, banyak yang nanya kayak gitu sih. Jadi lumayan lah sekarang. Oke, boleh gak sih Kak Sekar ceritain pengalaman kakak selama menjadi social media spesialis tuh suka dukanya gimana sih? Karena aku kan suka ngeliat nih konten-konten orang gitu ya. Biasanya tuh kayak yang lain pada sibuk kerja, tapi social media spesialis kerjaannya cuma scroll TikTok kayak gitu. Boleh gak sih diceritain sebenarnya tuh suka dukanya gini loh netizen, nggak cuma suka-suka doang kayak gitu. Iya emang orang kalau lihatnya, ngapain sih scrolling social media dong, padahal kita lagi kerja sebenarnya. Suka dukanya gitu kayak kita tuh harus tahu gitu isu-isu yang lagi hangat dibicarain apa di sekarang gitu di masyarakat, untuk kita turunin atau implementasiin ke konten-konten kita supaya konten kita relate juga nih sama isu yang lagi dibicarain sama audiens kita kayak gitu. Terus selain itu juga kita harus bisa lari. Kalau sosial media tuh katanya pekerjaan 24/7. Jadi kayak kita harus selalu siap, nggak cuman produce konten, tapi kalau misalnya audiens ada yang nanya atau mungkin komen-komen ke kita tuh kita harus siap untuk balas dengan penuh senyuman dan juga betul, baik hati, antusias, antusias. Pokoknya nggak boleh, kalaupun mereka tuh marah-marah atau ada yang ngomel-ngomel atau bahkan ada yang nyinyir gitu karena netizen gitu, kita tuh nggak boleh kayak kebawa emosi gitu balesnya, nggak boleh kebawa ikutan marah atau ikutan nyinyir gitu. Tapi kita harus kayak, karena kita sosial media itu sebagai kayak face off-nya brand, kita harus bawa identitinya brand, jadi harus dengan penuh sopan santun, baik hati kayak gitu, bales-balesin. Terus selain itu juga mungkin gimana cara kita bisa berpikir kreatif gitu untuk produce konten, gimana caranya kita tahu nih isu yang lagi hangat, terus bisa diimplementasiin ke brand-brand kita. Mungkin kan enggak semuanya isu bisa kita turunin kan. Itu gimana caranya kita kurasi, atau mungkin kalau memang ada bisa diturunin, gimana cara kita nge-tweak konten itu supaya bisa relate sama brand kita. Kayak gitu sih paling suka dukanya.
Oke, itu tadi menarik sih Kak, yang aku dengar dari jawaban Kakak yang harus standby 24/7, tapi di sisi lain harus otak kreatifnya tuh tetap jalan juga. Nah, aku sendiri yang mungkin ada di bidang yang sama gitu ya, mungkin mengurus sosial media juga, itu juga ngerasain banget yang namanya kadang tuh ada creative blocking gitu, gimana karena mungkin deadline dan lain-lain jadi menghambat. Aku ngerasa itu terhambat untuk berpikir kreatif. Nah itu aku mau tanya nih ke kakak sebagai yang lebih berpengalaman begitu ya. Itu gimana aja sih kakak cara-cara untuk ngakalinnya supaya nggak kena kreatif block itu? Kalau nggak kena kreatif block, pasti ada ya masa-masa kita pasti ada kreatif block. Tapi kalau lagi deadline riuh gitu. Cuma kalau dari aku personal sih kayak jangan dibawa stres. Mungkin nggak bisa sih, susah ya, kayak nggak dibawa stres tuh susah sebenarnya. Cuman kita gimana caranya bisa, ya udah nggak apa-apa deh stres dulu nih sebentar, terus habis itu kayak kita istirahat dulu 5 menit gitu, 10 menit, kayak udah entah kayak cuma rebahan doang gitu, atau nonton TV atau scrolling sosial media, tapi bukan untuk mantengin sosial medianya brand kita ya, maksudnya kayak sosial media pribadi kita gitu. Kita scrolling sebentar, terus kayak biasanya tuh aku kalau scrolling kayak tahu-tahu nemu aja ide gitu. Ide-ide baru kayak ternyata ini lagi diomongin ya, ternyata ini lagi rame, ternyata ini menarik nih untuk diangkat di konten kita dan relate juga sama brand kayak gitu. Itu bisa jadi ide-ide baru. Terus selain itu juga sesimpel kayak dari obrolan gitu aja sih, obrolan mungkin sama pasangan, sama temen, itu dari obrolan itu biasanya kita tahu nih, ternyata mereka ngerasain ini nih, ternyata lagi ada ini nih ya. Itu biasanya juga jadi ide baru gitu buat aku, bisa jadi ide konten aku juga kayak gitu sih. Oke, berarti insight juga tuh guys untuk kita semua ya. Kalau biasanya social media spesialis itu berarti dapat idenya nggak jauh-jauh, justru emang yang harus relate gitu ya Kak dengan para audiens gitu. Jadi biasanya entah dari scrolling media sosial pribadi juga, terus ngobrol-ngobrol juga buat nyari topik-topik yang emang lagi hangat gitu ya Kak. Nah, sebagai digital marketing terutama yang sebagai yang handle social media nih Kak, pasti kan Kakak juga udah nggak asing sama KPI, konten, viral, dan lain-lain begitu kan Kak. Nah, itu aku mau tanya nih, menarik juga untuk dibahas, apakah viral atau tidaknya konten, engagement tinggi atau rendahnya konten itu benar-benar bergantung pada algoritma atau emang the power of content sendiri itu ada sih Kak? Sebagai praktisi yang udah 3-4 tahun tadi ya di sosial media, boleh dijawab Kak, silakan. Oke, sebenarnya kalau idealisme sebagai seorang sosial media gitu, atau mungkin ya sosial media orang bikin konten ya gitu. Idealismenya kita tetap percaya ada namanya the power of content gitu. Kita ngerasa kayak konten ini tuh sebenarnya bagus gitu, cuman ternyata pas dilempar gitu ke audiens, ternyata hasilnya nggak sebagus yang kita kira gitu. Jadi balik lagi, emang sebenarnya algoritma itu mempengaruhi banget, apalagi untuk di sosial media ya. Makanya gimana caranya, apalagi algoritma yang berubah-berubah nih, kita harus bisa adapt sama algoritma yang baru, gimana caranya supaya konten kita ini tetap bisa works dan juga nge-reach out audience kita kayak gitu. Oke, jadi yang aku tangkap di sini, algoritma itu juga memiliki peran yang nggak kecil gitu ya dalam tinggi rendahnya viewers mungkin atau tinggi rendahnya engagement gitu. Karena kalau dari pengalaman pribadi, aku juga selama bekerja di bidang yang bisa dibilang sejenis mungkin ya, itu juga kadang-kadang kan Kakak ngerasain gak sih kalau konten yang kita nggak rencanain atau nggak nyangka bakal rame malah rame gitu kan. Bener-bener. Udah kita crafting sedemikian rupa gitu, kayak ini rame nih malah sepi kayak gitu. Iya, itu emang relate berarti ya ke semua kata-kata sosial media spesialis, berarti relate dengan hal itu berarti ya. Kalau sampai sekarang belum ada platform sosial media yang algoritmanya itu bisa diketahui pasti ya? Kalau dibilang tahu pasti nggak ada sih, karena Instagram aja tuh ya mungkin orang udah tahu kayak algoritma itu selalu berubah dan berubahnya kayak cepet banget gitu kan. Jadi dibilang ada yang pasti juga kita sebenarnya nggak bisa prediksi itu sih. Terus ada gak sih cara Kakak sendiri sebagai yang handle sosial media itu untuk ngakalin algoritma itu supaya kontennya rame? Soalnya aku lihat kan kalau dari pembuktiannya sendiri nih
Instagramnya Alta School sama Ruang Guru for Kids itu kan kontennya rame-rame tuh, apalagi Reels-nya kan. Nah itu ada cara kakak tersendiri gak buat ngakalin algoritmanya? Oke, mungkin ada beberapa cara kita cara ngakalin algoritma. Pertama yang pertama itu kita harus tetap konsisten posting konten kita. Karena kenapa harus konsisten? Supaya kita kayak akun kita tuh terlihat gitu sama audiens kita, visible gitu. Jadi kalau kita udah konsisten posting itu pasti kita akan terlihat di exposure-nya masing-masing akun audiens kita gitu. Terus selain itu kita harus gain interaksi juga melalui konten-konten kita, misalnya supaya untuk meningkatkan engagement konten kita kan. Jadi makin engagement kita makin tinggi, makin kelihatan juga di exposure atau di home-nya followers kita. Nah, gimana caranya bikin konten yang bikin orang ikut komentar gitu, bikin orang atau shareable gitu, kayak gitu. Terus abis itu juga kita harus manfaatin sosial media yang ada platformnya. Jadi mungkin nggak cuma main di satu platform aja, tapi kita juga coba untuk optimize di beberapa akun sosial media. Jadi mungkin di Instagram iya, di TikTok juga, di Facebook, mungkin di Twitter juga. Karena kita kan nggak akan tahu mungkin ya nggak works di Instagram tapi bakalan works di TikTok kayak gitu. Itulah kenapa kita harus coba di beberapa platform juga. Jadi nggak cuma satu platform aja kayak gitu. Terus juga harus bisa adapt sih sama kemajuan atau maksudnya happeningnya saat ini gitu. Trennya kayak tadi aku bilang Instagram tuh sekarang lagi lebih rame di video. Nah makanya kita harus coba nggak boleh kayak idealis banget kayak nggak Instagram tuh image doang gitu. Cuman kita kan tetap harus ngikutin gitu, bikin ya udah oke, kita coba bikin konten video kayak gitu sih kurang lebih. Jadi harus cara ngakalinnya gimana kita harus bisa bikin konten kita tuh terlihat sama audiens kita. Oke, mantep banget ya guys. Tadi tuh udah ada beberapa poin tuh yang bisa jadi bocoran. Itu ilmu banget loh Kak, apalagi buat teman-teman di sini mungkin yang nonton yang baru mau buka usaha, mau mulai di digital marketingin, itu ilmu banget guys. Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak nih yang terjun langsung sebagai praktisi di dunia sosial media marketing yang dimana itu sebenarnya termasuk digital marketing kan, itu gimana sih menurut kakak atau pandangan kakak terhadap prospek kerja dari digital marketing ke depannya di Indonesia ya terutama? Menurut aku tuh prospeknya bagus banget ya, digital marketing di Indonesia. Kita ngomong di Indonesia. Bahkan karena kan sekarang udah apa-apa digital gitu, orang semua udah go digital. Terus kita juga masukin globalisasi gitu kan, orang juga pakai digital untuk bisa bersaing, untuk bisa survive gitu di dunia global ini kayak gitu. Untuk bisa survive di pasar global ini kayak gitu. Prospeknya sih menurut aku bagus banget ya ke depannya. Digital marketing itu juga kan banyak nih lininya, nggak cuma sosial media, mungkin ada kayak SEO, SEM, terus UI UX, terus apa lagi ya, banyak deh pokoknya. Nah itulah kenapa kayak penting juga kita belajar untuk digital marketing. Mungkin gak cuman kayak tadi aku bilang, mungkin aku seorang sosial media, tapi bagus juga, gak ada salahnya aku juga belajar untuk ke lini digital yang lain, karena prospeknya bagus ke depannya. Semua udah digital, pasti pasar juga butuh praktisi-praktisi digital yang mumpuni lah, bilangnya kayak gitu ya, mumpuni. Terus selain itu juga mungkin kalau misalnya kita udah paham gitu digital gitu, itu punya skill digital, kita nggak mesti kerja sama orang atau kerja di under company gitu. Kita bisa running bisnis kita sendiri. Misalnya kita buka bisnis, kita bisa jalanin nih di sosial media kayak gimana, bikin konten yang kreatif, terus kita strateginya gimana di ads, atau mungkin pakai KOL, atau mungkin kita punya website, kita optimize pakai SEO, ada juga SEM biar website kita tuh di atas gitu, berbayar. Kayak bagus, prospeknya masih bagus banget ke depannya. Masih panjang banget. I see. Oke, nah terus menarik juga nih Kak, yang aku lihat sekarang tuh banyak banget digital itu kan udah makin dikenal gitulah ya di Indonesia, terutama udah makin naik namanya. Nah tapi untuk
untuk khusus yang digital marketing ini, terutama sosial media, mungkin sebagian orang masih pandang sebelah mata karena kan semua orang menggunakan sosial media nih. Jadi mungkin semua orang beranggapan bahwa ya semuanya siapa aja tuh bisa jadi social media spesialis begitu. Nah, kira-kira ada gak sih dari kakak tuh sebenarnya social media spesialis yang berkualitas tuh perlu menguasai skill apa aja sih supaya ya bisa memenangkan persaingan juga lah di ketatnya persaingan-persaingan yang udah makin menjamur nih, mungkin social media spesialis yang sebenarnya mungkin nggak terlalu into it gitu, nggak terlalu ya cuma gue main sosmed ya gue bisa nih jadi social media spesialis kayak gitu. Oke. Social media itu balik lagi nggak cuma scrolling aja ya, maksudnya kayak ya emang kerjanya scrolling karena kita butuh cari ide, explore cari ide, nggak cuma buat konten sendiri, bahkan kita juga harus lihat akun-akun kompetitor buat kita pelajari dan kita adapt di produk kita atau brand kita. Jadi mungkin kalau skill-skillnya ya emang harus social media savvy banget ya, maksudnya dia into banget social media. Terus selain itu tapi harus bisa berpikir kreatif, gimana caranya kita bikin konten yang beda gitu, walaupun mungkin topiknya sama tapi apa sih yang ngebedain sama brand-brand lain gitu, apa yang bikin konten kita stand out kayak gitu. Terus selain itu juga menurut aku kita harus punya skill buat analytics skill ya, maksudnya gimana taunya konten kita works itu balik lagi kita harus lihat dari insight atau report dari konten kita sendiri. Dari insight itu kita bisa tahu nih, oh ternyata konten kita ini reach atau impressionnya segini nih, ternyata bisa ngejangkau audience seberapa besar kayak gitu. Terus atau konten kita kurang engagement nih, yang likes cuma sedikit, yang save sedikit, itu bisa kita lihat dari insight atau report itu kan. Makanya dibutuhkan analytics skill juga untuk seorang social media untuk tahu atau produce konten yang lebih baik ke depannya kayak gitu. Terus juga strategic thinking. Jadi gimana caranya dia bisa bikin planning social media atau bikin strategi social media yang baik untuk ngepromotin brand atau produknya dia kayak gitu. Jadi emang nggak bisa sembarangan yang mau main masuk gitu ya kak. Harus emang ada ilmu-ilmunya, ilmu basic skill saya juga. Dari naik turunnya perjalanan social media spesialis itu kak, yang tadi kakak bilang nggak semulus itu apa sih yang membuat kakak untuk keep going, untuk growing social media yang kakak pegang? Ya itu kenapa aku mau keep going di social media, karena banyak banget ranah yang bisa dimainin gitu. Nggak cuma dari segi konten aja, kita harus bikin konten yang kreatif yang bisa reach audience kita. Bahkan kita juga ada possibility untuk bikin konten yang bisa reach ke audience baru gitu. Terus juga kita dari social media kita juga bisa approach ke tadi hal-hal yang udah aku bilang kayak community atau KOL kayak gitu. Jadi Kenapa aku masih keep going sama social media, karena masih banyak banget hal yang bisa dikulik, dipelajarin, terus yang bikin penasaran dan bikin aku kayak oke lah di sosmed. Oke. Itu yang aku tangkap berkaitan juga dengan poin yang tadi sebelumnya kakak pernah sampaikan juga sih, dimana kalau social media spesialis itu pastinya yang emang social media savvy dan emang passionnya istilahnya di situ ya. Jadi tadi kalau misalkan ada downnya bukan yang malah burn out atau mungkin malah unmotivated banget, tapi justru malah terpancing nih, semakin kepancing untuk ide-ide kreatifnya lebih keluar lagi begitu ya kak, untuk mengeksplor lebih dalam lagi tentang social media. Oke guys, segitu dulu obrolan kita di podcast kali ini. Seru banget ya, kita udah dapat banyak banget ilmu, mulai dari tadi bagaimana Kak Sekar menghandle social media yang pernah dihandle dari brand-brand, terus drama-drama suka dukanya jadi social media spesialis, terus juga skill-skill yang dibutuhkan udah kita omongin semua. Aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Kak Sekar karena udah berkenan untuk menjadi narasumber di Purwadika Podcast. Thank you so much Kak, banyak banget ilmu yang Kakak share dan aku pribadi juga dapetin. Oke, aku juga mau bilang makasih
kasih buat Michelle dan Purwadika Podcast juga yang udah ngundang aku di podcast kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk semuanya. Amin, sama-sama Kak. Nah, buat teman-teman yang misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan nih mengenai dunia digital lainnya atau mungkin tentang digital marketing gak jauh-jauh dari itu, bisa banget teman-teman untuk ninggalin komentar di kolom komentar di bawah ini. Biar nanti pertanyaan dari teman-teman juga bisa dijadikan bahan pertanyaan untuk narasumber kita selanjutnya yang pastinya nggak kalah keren, nggak kalah seru, dan juga pastinya ahli juga di bidangnya. Oke, kalau begitu aku pamit undur diri dulu. See you on the next episode. Bye!